Kita kali ini adalah terkait dengan rahasia besar di balik peristiwa yang terjadi. Ada kurang lebih 9 hal atau 9 poin yang perlu kita telaah, dan itu pasti terjadi dalam diri kita masing-masing. Tergantung besar kecilnya niku bagaimana kula panjenengan saya melihat itu peristiwa itu dengan kacamata apa. Bagaimana kisah berikutnya, kita lihat pesan-pesan berikut ini. Yang pertama, dari semua kejadian atau peristiwa yang terjadi ini panjenengan kudu memahami satu, apapun yang terjadi adalah kiriman dari Gusti Allah. Nek jenengan sudah paham itu kiriman dari Gusti Allah, maka beda akan melihat kejadian itu muncul nikmatnya, karena udah kiriman Gusti Allah. Jenengan nek merasa Gusti Allah adalah cinta nang panjenengan, atau panjenengan cinta nang Gusti Allah, terus kemudian katakanlah digambarkan seperti manusia cinta nang manusia, cinta nang pasangane, terus dikirimi kalau pasangane mesti nih tambah seneng. Nah, ini namanya kiriman dari Gusti Allah. Kadang kita merasa hidup tidak berjalan sesuai rencana, namun pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, mungkin justru Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyelamatkan kita tanpa kita sadari. Kita kadang jarang merenung itu. Dari berbagai macam kejadian, Gusti Allah menyelamatkan kita. Berapa banyak kejadian dalam hidup yang awalnya membuat kita kecewa, tapi setelah waktu berjalan barulah kita paham bahwa itu adalah bentuk penjagaan dari Gusti Allah. Pernah hampir menikah gak sido, tiba-tiba ternyata orang itu punya punya sifat sing boten apik, gak apik. Selamat, kok gak dadi bojoku, tibae kelakuane bejat, pergiwaane kelakuane rusak. Itu loh, jenengan harus melihat itu. Ojo kemudian nafsune semuncul, bojoku gak wayu ngono. Jenengan kok dibojo ayu malah bingung napa? Ngurumate ragate rada akeh. Gitu nggih. Nggih. Bojo elek yang ngono bingung, dijak buwuh ya. Ngisi-ngisi. Sing paling enak, pantes sesuai dengan ukuran panjenengan. Kalaupun cantik ya sesuai dengan ukuran jenengan. Nek jenengan niku bodine ganteng, ya insyaallah bojone ayu. Nggih. Nek sita ayu bojone ganteng. Dilalah kok jenengan go ganteng, bojone gak patah ayu. Seumpama lo disyukuri ae, yakin go suwe-suwe ayu-ayu dewi. Engko suwe-suwe masyaallah kok ketok merecet, ketok padang, ketok ayu. Soalnya jenengan punya sifat ngerti iki mono kirimane Gusti Allah. Kadang welek ku ngrejekeni. Bojo nang elek kadang gemati, Pak. Perhatian. Pol. Karena merasa dirinya adalah kurang apik, maka dia mencari sifat yang lainnya menutupi kekurangan yang jelek. Kadang ngaten, di bojo nang wayu malah bingung jenengan. Bingung, metu-metu engko nanti pelirek karo nggih kepikiran jenengan. Ya bojo elek kan sewate ala elek paling sapa sing gelem. Aman ngono lho nggih. Lho itu loh, ada kenikmatan tersendiri. Tapi emang rata-rata bojone pejabat, bojone kiai rata-rata ayu-ayu. Nggih, sami karo bojone Kanjeng Nabi. Istri Kanjeng Nabi rata-rata ayu. Mbah ngono, aja tolakno karo Gusti Allah. Kira-kira ngono. Ya kira kan ada rahasia apa? Pernah melamar pekerjaan kemudian tidak diterima. Sekian tahun baru tahu ternyata perusahaan itu terjadi PHK besar. Loh, kalau jenengan kerja di situ akhirnya nanti di PHK. Loh, ngene to maksudnya Gusti Allah.
jenengan sudah paham, iki ngono kirimane Gusti Allah kuwabe, yakin jenengan akan menikmati kirimane Gusti Allah ini. Pun ini yang pertama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an ada mayyasha, ada ma yasha. Jadi harus paham itu. Mayyasha, siapa yang dikehendaki, berarti wonge. Ada ma yasha, apa yang dikehendaki. Nek sudah siapa yang dikehendaki, berarti wis pilihane Gusti Allah. Kenapa kok kena nanggone Sumatera? Kenapa kok kena nanggone napa niki Aceh? Kok gawat dhewe? Itulah yang dikehendaki Gusti Allah. Sing gak kena sebagai bentuk pembelajaran. Oh, berarti awak dhewe kudu nambahi amal ibadah, diterusno ibadahe. Sing kena mungkin demas karo Gusti Allah. Mungkin nek kira-kira tambah uripe tambah dawa, kuwatir tambah siat, akhirnya ngapunten diparing Gusti Allah seperti itu, akhirnya meninggal dunia. Insya Allah nek Islam mati syahid. Jadi kapan ini kalau bahas nih kok ada yang tertimbun, ada yang tenggelam, ada yang kerubuhan, itu semuanya mati syahid. Dan harus yakin. Dan ada yang mayasa, apa yang dikehendaki. Kok panjenengan diterima sebagai pegawai A, pegawai B, terus kemudian gak sido atau mungkin tidak jadi atau mungkin macam-macam lah, itu mayasa. Apa yang terjadi itu jenengan ambil opo sih maksudnya Gusti Allah. Bahkan jenengan rata-rata semua masalah hidup nek jujur tenanan, nek model merok Al-Qur'an niku rata-rata kalau kita kena masalah, kena musibah, kena apapun itu janjane salahe awake dhewe. Kados kula ki Mbak, nanti kula sampaikan beberapa hari yang lalu 9 Oktober jauh wiling kecelakaan. Itu ternyata apa? Gusti Allah ngilingno nang kula ki Mbak. Mulai Juni sampai kecelakaan itu kula memang sadar tidak pernah puasa Senin Kamis. Kok ngaten Ustaz? Ya opo kata Senin Kamis? Enak-enak ajenge poso wis niat kula teng griya dijak karo kanca ayo sarapan. Anjene apa jenenge tempat anyar nggih, ruangan baru. Ayo sarapan. Merok sarapan. Omane sebagian adzan tergene akbar iku kan rada loman. Bendino digawakno oleh Kak Koper. Poso. Akhirnya saya tambah lemu. Tambah lemu. Nah, akhirnya delingno Gusti Allah kecelakaan. Senajan mungkin gak piye-piye. Akhirnya kemudian sadar, oh iya. Waktu itu dialog sama orang yang spiritualnya di atas saya. Oh, sampai ini tirakate opo sing ilang. Opo sing sampe gak lakoni. Oh iya, poso. Senin Kamis akhirnya balik maneh. Puasa Senin Kamis harus dipertahankan. Soalnya kalau semenjak Juni sampai kecelakaan itu, tilem ngono ajenge melek, mau bangun dari tidur, kroso awake rada antep. Kok ngene kok antep. Soalnya kakean mana? Upane saat iki ngapunten nggih. Setiap kali ada acara silaturahim ten gene pondok yang jumlahnya 215 itu baru habis kurang lebih 50-an kan akeh. Nah itu setiap kali ten gene pondok minimal diparingi jajan minimal. Nek pondoke iku bendina dereng sarapan ki Mbak, terus kadang diparingi maem. Nek gak mangan kan gak wong ciri khasnya kiai itu biasanya nyugoi sesuatu, memberikan sesuatu kepada tamu dan kudu dipangan. Nek gak dipangan kan akhirnya gak oleh. Nah akhirnya ya mangan. Nah nek sedina ping pindho ngene ketok, kadang 3 kali. Dadi mangan ping 3 gurung mangan dhewe sarapan. Omone gak lemu. Nah, itu balik mana? Semua yang terjadi itu kiriman Gusti Allah. Nanti kalau sampai akan panjenengan sedaya kados tenggene porong itu pernah ada yang mengingatkan kiai nuturi ada pabrik miras terbesar di Asia Tenggara atau di Indonesia. Allah alam itu terbesar di mana?
Tapi kalau tidak di Indonesia, di Asia Tenggara antara itu dituturi iki tutupan miras KAP dituturi karo menungso sing soleh gak nurut, akhirnya tuturi karo Gusti Allah, muncullah yang namanya lumpur lapindo sampai sekarang. Masya Allah. Dan sebagainya. Rata-rata itu kalau kemudian dicari salah diri. Kalau Al-Quran kan doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Akhirnya ya lucu emang. Gusti Allah ku tidak pernah menurunkan gelondongan kayu. Tapi kok ada setelah ono kiriman banyu no gelondongan kayu pecelane api-api. Ya didono Gusti Allah. Dono Gusti Allah. Ya Allah. Ya semoga-moga lah ada yang bertanggung jawab atau minimal seperti itu dimareni. Nek gak pengen Indonesia tambah entek. Lah kenapa Surabaya jadi diprediksi antara pecahan Surabaya karo Waru karo Sidoarjo itu ya, di bawahnya itu ada lempengan sangat membahayakan dan dimungkinkan terjadi pecahan-pecahan. Kenapa keaman-aman saja? Gini kula tak renungkan. Di Surabaya niki ada 215 pondok pesantren. Itulah pakune bumi. Kula nembe sadar, ya Allah. Surabaya itu hebat. Tidak hanya pondok sing gede, pondok cilik-cilik yo akeh. Dan gini Gubeng itu winginane sempat saya selidiki lewat bantuan dari lurah camat, ada 3 pondok pesantren di daerah Gubeng saja. Ini daerah Mulyorejo itu ada 2, minimal di kecamatan 2 minimal. Kalau yang terbanyak itu Wonocolo, Wonokromo. Salah satunya yang di daerah Sidosermo Wakeh. Itu luar biasa, pakune bumi itu. Dan mereka kan pernah sampaikan panjenengan, ada yang bangun pondok itu tidak pakai besi, tidak pakai kayu, tapi pakai gedebok. Pakai gedebok ngono awet sampai saiki. Itu kan luar biasa. Nah, pun balik mana. Jadi ada mayasya, ada mayasya. Yang ketiga, melihat segala sesuatu yang terjadi memakai tolak ukur keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti terbaik buat kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Pernah mau kerja sama atau buka usaha dengan seseorang tepat tapi batal, dan belakangan kita tahu bahwa dia bukan orang yang amanah. Kalaupun jenengan menjumpai orang seperti itu, terus jenengan ternyata sampai hartanya ludes. Saya tadi itu naik mobil bersama salah satu pegawainya Pemkot karena bersamaan silaturahim ke salah satu pondok daerah Gunung Anyar. Diceritanya, saya Ustadz itu sudah habis ya karena keserakan dan nafsu saya. Dia salah satu mantan lurah di daerah Surabaya. Itu habisnya itu double sampai habis nih. Itu masih masih punya hutang 7M. 5 mobilnya habis, tinggal rumah 1 saja. Itu dijual semuanya, masih punya hutang 7M. Sekarang saya tanya, jangan sekarang masih punya hutang berapa? 1M. Masya Allah. Lah itu bagaimana kemudian kita sampaikan? Ya, jenengan harus sabar, ikhlas. Barangkali uang panjenengan itu ada kecampuran barang sing haram. Dan beliau menyadari memang, saya setelah masuk dengan panjenengan ke pondok-pondok ini menyadari betapa ademe ati. Senajan mungkin cara duit gak pati akeh, tapi ademe ati masuk di pondok-pondok baru menyadari. Lah itu loh, kadang hal-hal seperti itu kita harus mengetahui dan harus menyadari. Makanya kacamata iman, jenengan harus punya kacamata iman. Nih orang iman itu tidak ada yang bisa menyakiti. Termasuk ngapunten nggih, panjenengan kok kena santet, itu pasti yang salah kita sendiri. Kenapa? Karena pertahanannya kurang bagus, dzikire kurang akeh, ibadahnya kurang akeh, sholat dalune kurang pol-polan, akhirnya tembus yang namanya santet. Makanya secara spiritual, kalau tidak kepada orang yang ngerti, jangan curhat. Nek curhat jenengan malah ngetokno
kelemahan, ngetokno aib. Ya kalau jenengan nyadar nih, kados panjenengan kena apa kok loro pilek, ngaten nggih. Itu kan salah diri. Siji kakean es, loro jelas kurang istirahat, terlalu memforsir kerja donya, akhirnya awake legrek, watuk pilek kudu istirahat. Itu dia balik mana? Salah ya awake dewi. Dan seterusnya. Semua kejadian itu rata-rata gitu. Begitu banyak peristiwa yang saat itu terasa tidak mengenakan, namun sebenarnya penuh rahmat. Oleh karena itu kesimpulannya adalah satu, selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Gusti Allah. Nah ini ketemu nih pas ngaji, nek gak ngaji gak ketemu. Misalnya jenengan nek gak ngaji gak ketemu, oh ya apa ya, melihat sesuatu itu selalu husnudzon. Nek jenengan bisa gitu, yakin enak. Urip tuh guyu tok, enak, masya Allah. Saya kemarin ketika pemilihan ketua MUI itu bersama kiai-kiai. Memang beda ya, gaya-gaya kiai sama gaya-gaya ngapunten nggih, anggota DPR MPR gontok-gontokan. Nek anggota DPR MPR, nek gaya kiai sopan-sopanan. Tawaduk-tawadukan sampai kula sing ya kan memang ada yang sepuh-sepuh kelas ya mukhid murtado itu kan sudah sepuh itu kali didepno kali kula ya kula tambah sungkan. Jadi pilihan ketua MUI ngaten sungkan kali kiai ini karena merasa santri. Ya Allah, segitunya tawaduknya kalau ketemu dengan para kiai-kiai. Itu luar biasa. Saya terenyuh gini ya, kalau kumpul sama kiai-kiai yang ilmunya sudah dukur, itu sama-sama menjaga perasaan. Engko nang kuatir loro hati. Ngono sampean. Itu pembelajaran yang hebat untuk saya. Ketika bertemu dengan kiai-kiai termasuk kiai MUI wilayah yaitu Jawa Timur. Yang keempat, segala sesuatu pasti ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil. Apapun Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti mengandung kebaikan. Meski kita belum mampu melihatnya, ketika rencana tertunda, langkah terharang atau sesuatu tidak berjalan sesuai yang kita inginkan, bisa jadi itu adalah bentuk perlindungan agar kita terhindar dari bahaya yang tidak kita ketahui. Maka surat Al-Baqarah ayat 216. Cek ndak ngantuk tirukan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kita lihat artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kadang panjenengan itu merasa gua gak enak tenanan untuk panjenengan, tapi jari Gusti Allah ndak, gak enak menurutmu, tapi jari Gusti Allah iku apik untukmu. Segala sesuatu itu pasti baik untukmu. Bisa terus kula masuk P3K. Oh enak, kira-kira enak nanggone kecamatan, tapi ternyata Gusti Allah punya maksud tujuan lain. Ndak, ojo nang kecamatan terlalu kecil.
Ayo langsung diunggahno Gus nang nggone Kemenak Pusat. Akhirnya ngerti karakteristik sak kecamatan, sak Surabaya, kecamatan Surabaya. Akhirnya ngerti pondok pesantren se-Surabaya kaya apa. Karepe bisa ngono, dipinterno maneh cek tambah wawasan. Ngono lho Gusti Allah. Cuma kadang masalahnya ini nomor 5. Sayangnya manusia jarang langsung menyadari. Sayangnya ini kita kena masalah suwe kayak ngerti tuh tiba ini termasuk Gusti Allah. Nah ayo diwali sekarang itu ketika jenengan kena masalah opo yo hikmah, opo yo pembelajaran, opo yo yang bisa saya ambil manfaat dari kejadian ini. Oh ini jenengan iso ngono hebat. Wali-wali itu langsung ngono. Oh mesti kena hikmah. Panjenengan ketika kehilangan duit, kehilangan harta, itu jelas wali. Oh, berarti aku bakal diangkat derajat karo Gusti Allah. Karena segala sesuatu kalau jenengan kehilangan, terus ikhlas ridho, maka akan terjadi sesuatu yang hebat pada diri panjenengan. Tunggu saatnya. Tunggu saatnya akan ada. Kados kula ki Mbak, nanti kalau sampai akan pernah ajar kejadian di salah satu sekolah yang saya ngajar. Di situ saya tidak punya salah, tapi dikeluarkan oleh yayasan. Terus kemudian saya disuruh balik lagi. Tak nikmati itu. Walaupun tadi masuk suruh balik lagi, ini kan sudah beda. Tak nikmati. Terus kemudian selama kurang lebih 1 bulan atau 2, 3 pekan menikmati tidak ngajar. Itu ternyata nikmatnya luar biasa, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala punya rahasia yang besar. Yani wow, diterima dadi P3K. Lah jenengan ngeten, nek jenengan bisa menikmati apapun yang terjadi itu, pasti akan ada hal yang hebat yang akan panjenengan terima. Nek terus sing kelangan sing sampai rugi 7M itu ada yang menganalisa, pokoknya sampean sabar, pokoknya sampean ikhlas, akan diangkat derajatnya menjadi orang top ya di Jawa Timur, kalau enggak di Surabaya. Orangnya ini ngomong, iya banyak kiai-kiai yang menganalisa seperti itu. Lah di antaranya itu. Jadi panjenengan kalau menikmati ke peristiwa yang terjadi, terus panjenengan betul-betul ikhlas ridho, bakal diunggahno derajate karo Gusti Allah. Cuma masalahnya kita bukan orang yang kadang iso ngono. Nah jenengan sekarang ini ayo bareng-bareng kalian kulo. Ketika panjenengan kena masalah langsung opo yo hikmahi ini, opo yo pelajaran yang bisa saya ambil. Bener nggih? Paham nggih? Muga-muga paham. Bukan mau ngene-ngene tok tapi gak paham kan bahaya. Kudu paham. Enten cerita sudah ada acara pernikahan besar gitu. Sudah lewat lamaran, sudah dibentuk tanggalan, sudah ada sudah tinggal nikah, wis hanya tentukan. Tiba sing lanang gak sido nikah. Masya Allah. Dane kecewane. Tapi karena orang tuanya ini adalah orang yang hebat hatinya, langsung woro-woro, ayo bapak yang berkenan menikahi anak saya silakan. Sekadung ngundang wae, rugi kan luar biasa. Sekadung akhirnya siapa yang berkenan menikahi anak saya? Akhirnya ada yang mengusulkan nikah sama itu, akhirnya dadak keluarga nih bahagia. Seperti itulah. Kadang setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Pun. Nah termasuk nih orang yang kena banjir itu engko nek kedawan umure kuatir kena maksiat, makanya dikurangi dosanya. Maka pernah saya sampaikan mudin itu ngomong nanggone jamaah atau keluarganya atau yang melayat, ngapunten nggih niki sing mati sing pejah niki saya napa saya kayak ngoten nggih. Karena mudine hanya cuma pilihannya siji, ya mesti ngomong saya. Ini cara logika kan saya utawa mboten saya, baik atau tidak baik. Tapi kan sungkan karo keluargane. Akhirnya ngomong saya napa saya, sing liyane gerundel. Tapi ternyata niku saya. Kenapa? Kalau memang dia orang baik, berarti baik asli. Kalau memang dia orang tidak baik, tetap apik. Kenapa? Tidak meneruskan perjuangan dadi wong elek.
Mama atau mriki enten rampok atau maling mati, alhamdulillah saya berarti apa niki gang masjid niki aman dari maling. Ngono lho nggih. Jadi semuanya itu adalah baik. Yang keenam, mari belajar menerima takdir. Menerima takdir dengan hati yang lapang, karena tidak ada keputusan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Setiap hal yang tampak menjadi penghalang bisa saja sejatinya adalah perlindungan dari Gusti Allah. Maka kudu lapang dada, dingin kepala menghadapi sesuatu yang terjadi. Tapi gini gak belajar ya angel. Nek biasane emosian ya sudah. Ngapunten nggih. Wong nek emosian itu salah satu kena keturunane iblis. Jadi suka emosian, muring-muring itu hasilnya kena keturunan iblis. Jenengan sumrap mawon kejadian zamannya Nabi Adam. Iblis ini kurang apa nih? Wong hebat dan bahkan jadi gurune para malaikat. Kenapa kok ditokno sangga swarga? Karena dia punya sifat marah, dan orang yang marah itu gak iso mlebu swarga. Kenapa? Wong mlebu swarga iku lemah lembut. Nah nek kena kelebonan wong muring-muring sakno wong penduduk swarga. Isa-isa sak nggone sak swarga diuring-uring kabeh. Makanya jangan dadi wong muring-muring. Dan orang itu kalau kadung wapian ngono iki, gak iso muring-muring. Sampai niku lho, dilarano ati karo kono gak bales. Aku sepurone gak iso muring-muring. Anjene orang itu kalau ndak pernah bisa muring-muring, iku nek muring-muring lucu malah. Sami nek tiyang niku mboten nate miso, terus miso lak lucu. Makhrajnya gak pas, tajwidnya gak pas, dawa ndeke kalau gak pas. Lucu sama aja miso kan gitu. Tapi nek biasa miso, Masya Allah, dawa ndeke iki lho. Pas. Ya sami kalian niku. Jadi nek orang itu kadang sabar itu nggih. Ya ndak iso. Dia kate balas gak iso. Nomor 7. Selalu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dunia sampai akhirat. Doa merubah takdir. Ya, doa adalah senjatanya orang beriman. Doa adalah puncaknya ibadah. 8. Takdir dan rencana ilahi. Banyak keyakinan spiritual mengajarkan bahwa setiap kejadian baik atau buruk adalah bagian dari rencana agung yang mungkin tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Rahasianya adalah kebijaksanaan di balik rencana tersebut. Pasti ada rencana yang indah dari Gusti Allah. Kados tenggene porong itu ada yang meneliti bahwa lumpurnya itu bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit kulit. Bahkan kulit kalau diosari lumpur itu jarine tambah mulus jarine sih. Tapi jenengan pengen jajal ke apa monggo. Lah itu diantaranya hikmahnya itu. Jadi menjadikan pasti karena Gusti Allah itu tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. 9. Karma, kalau dalam Islam tidak ada hukum karma, yang ada adalah sebab akibat atau hukum universal. Beberapa tradisi percaya pada hukum sebab akibat, moral karma, di mana tindakan masa lalu mempengaruhi kejadian saat ini. Karena ulahnya manusia nebangi pohon yang waktu itu seumpama pohonnya ijek dicepne gak ditebangi, insya Allah gak sampai banjir. Tapi karena ditebangi akhirnya seperti itu. Contoh saja, jenengan kok alis niki jenengan ilangi, saidep-idepe dilangi. Ono udan langsung kena meripat. Berhubung ono alis, isih ono didang-dangi karo alis. Alisnya ndak ono idep. Kok dilangi kok apa? Ya lucu aja nih. Lucu ngono tok. Tapi karena itu sudah dipikirkan sama Gusti Allah, ciptaan yang luar biasa, maka pasti ada hikmah yang luar biasa. Kenapa? Irung kok madepe nang ngisor. Coba kok madep munggah nang dhuwur. Iso namanya udan bingung jenengan nutupi. Pilek terus. Tapi kenapa diciptakan seperti itu? Itulah luar biasa Gusti Allah. Kenapa kuping ini kok kemudian gak kaku? Coba nek kaku, berapa bantal yang akan habis? Gara-gara kena kuping yang kupingnya kaku, jebol kabeh dan seterusnya. Itu dipikir, Masya Allah, Gusti Allah itu sudah menciptakan hal yang hebat dalam kehidupan kita sehari-hari.
hari. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan barangkali? Kita kali ini adalah terkait